Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi K013. Di sini kami akan menjelaskan mengenai chapter 12 yang bertemakan kerahasiaan dan privasi kontrol. Sebelum itu, izinkan saya dan kelompok saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di kelompok kami terdapat 5 anggota. Yang pertama ada Danish Aishifaur Rizky dengan NPM Mahir 202. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Fikri Raka Andarwa dengan NPM Mahir 250. Lalu yang ketiga ada Raihan Rafif Ramadan dengan NPM Mahir 274. Lalu ada Nadia Nur Kholila dengan NPM Mahir 386. Dan yang terakhir ada Ardaneswara Putra Avandi dengan MP Mahir 393. Langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke, di materi yang pertama ini ada melindungi kerahasiaan dan privasi, di mana di era digital ini data ini sangat penting baik untuk perusahaan maupun individu, sehingga kita perlu melindungi data ini agar rahasia dan privasi, agar informasi ini tidak disalahgunakan. Untuk melindungi data ini ada beberapa langkah utama, dapat dilihat pada gambar yang di slide PPT. Yang pertama ada dengan cara identifikasi dan klasifikasi, di mana kita harus mengetahui data apa yang penting dan siapa saja yang boleh mengaksesnya. Lalu yang kedua ada enkripsi, yaitu mengamankan data agar tidak dapat dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Lalu yang ketiga ada kontrol akses, di mana membatasi siapa saja yang dapat melihat dan menggunakan data. Dan yang terakhir ada pelatihan karyawan atau training, karena adanya kesalahan manusia ini juga bisa menyebabkan kebocoran data. Lalu, di sini saya akan menjelaskan identifikasi dan klasifikasi informasi yang perlu kita lindungi. Yang pertama ada identifikasi. Perusahaan ini harus mengetahui di mana saja data ini disimpan dalam perusahaan, baik dalam bentuk digital maupun fisik. Ini tuh penting karena data yang banyak akan membuat proses cukup sulit, sehingga perlu adanya mengidentifikasi data tersebut. Misal, di perusahaan manufaktur, sistem produksi ini sangat rahasia karena bisa menjadi sebuah keunggulan bagi perusahaan tersebut dibandingkan pesaing. Lalu yang kedua ada klasifikasi. Setelah mengidentifikasi data tersebut, data ini diklasifikasikan berdasarkan tingkat kepentingan dari datanya, di mana yang menentukan ini adalah pemilik data, karena merekalah yang paling paham dengan nilai informasi data tersebut. Selanjutnya ada melindungi informasi sensitif dengan enkripsi. Apa sih enkripsi ini? Yaitu suatu proses pengubah data atau informasi menjadi kode rahasia agar tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berwenang, di mana hal ini itu bertujuan untuk bisa mengurangi kerugian ketika terjadi adanya kebocoran data. Namun, enkripsi ini memiliki batasan atau tidak sempurna. Untuk keterbatasannya, enkripsi ini tidak dapat melindungi data ketika sedang diproses, lalu tidak dapat melindungi data saat ditampilkan atau sedang diakses. Dan yang terakhir, karena adanya kekurangan ini, maka enkripsi ini perlu dikombinasikan dengan kontrol akses dan pelatihan karyawan itu tadi. Melindungi kerahasiaan dan privasi. Yang ketiga, mengontrol akses ke informasi sensitif. Pendekatan teknis dan fisik untuk membatasi dan mengawasi penggunaan data. Dan yang keempat, pelatihan faktor manusia yang menentukan keberhasilan kontrol. Peraturan privasi dan prinsip-prinsip umum yang diterima untuk melindungi data pribadi. Nah, yang pertama ada General Data Protection Regulation dan hukum Amerika Serikat. Adalah regulasi privasi yang sangat ketat dengan denda hingga 4% dari pendapatan global jika melanggar. Nah,
General Data Protection Regulation ini mewajibkan yang pertama yaitu persetujuan yang jelas dalam pengumpulan data, terus yang kedua pendekatan privasi sejak desain, terus yang ketiga ada pelaporan pelanggaran dalam 72 jam, terus yang keempat ada hak individu seperti akses data, perbaikan, penghapusan, dan pencabutan persetujuan. Nah, General Data Protection Regulation ini berlaku secara global bagi organisasi yang mengolah data penduduk Uni Eropa. Nah, di Amerika Serikat regulasi serupa seperti ada California Consumer Privacy Act 2018 untuk warga California, terus ada yang kedua ada Health Insurance Portability and Accountability Act dan Health Information Technology for Economic and Clinical Health Act untuk data kesehatan, dan yang ketiga ada Gramm-Leach-Bliley Act untuk sektor keuangan. Semua aturan ini mewajibkan organisasi melindungi data pribadi pelanggan sehingga berdampak luas pada hampir semua perusahaan. Yang kedua yaitu prinsip privasi, Generally Accepted Privacy Principles. Nah, kerangka ini itu dari American Institute of Certified Public Accountant dan Canadian Institute of Chartered Accountant, mencakup 10 prinsip utama. Nah, yang pertama ada manajemen, yaitu menetapkan kebijakan, prosedur, dan tanggung jawab perlindungan data. Kedua yaitu pemberitahuan, memberitahu pengguna tentang data yang dikumpulkan, tujuan dan penggunaannya. Yang ketiga ada pilihan dan persetujuan, harus ada persetujuan. Yang keempat ada pengumpulan, hanya pengumpulan data yang dikumpulkan. Terus yang kelima ada penggunaan, penyimpanan, pembuangan. Gunakan sesuai tujuan, simpan seperlunya, dan hapus dengan aman. Yang keenam ada akses, individu yang berhak melihat dan memperbaiki data mereka. Terus yang ketujuh ada pengungkapan ke pihak ketiga, hanya kepada pihak dengan perlindungan setara. Terus yang ke-8 ada keamanan, yaitu lindungi data dari akses tidak sah dengan kontrol dan pelatihan karyawan. Terus yang ke-9 ada kualitas data, data harus akurat dan terjaga integritasnya. Terus yang terakhir ada pemantauan dan penegakan, audit kepatuhan dan tangani keluhan secara berkala. Kita masuk ke bab enkripsi. Enkripsi adalah kontrol preventif yang dapat digunakan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi. Enkripsi melindungi data saat dalam perjalanan melalui internet dan menyediakan penghalang terakhir yang harus diatasi oleh penyusup yang telah memproses akses tidak sah ke informasi yang tersimpan. Langkah-langkah singkat dari proses enkripsi dan deskripsi adalah sebagai berikut. Ada 7 langkah, yakni yang pertama ada plain text atau teks asli diubah menjadi ciphertext atau teks acak yang tidak dapat dibaca melalui proses enkripsi. Nah, kemudian ada ciphertext dapat dikembalikan menjadi plain text melalui proses deskripsi. Yang ketiga ada proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci atau key dan algoritma. Yang keempat ada data dipresentasikan oleh komputer dalam bentuk digit biner 0 dan 1, contoh 011000. Kemudian ada yang kelima, ada dokumen dibagi menjadi blok-blok data dengan panjang sama seperti kunci. Yang keenam, algoritma menggabungkan setiap blok plain text dengan kunci enkripsi untuk menghasilkan ciphertext. Yang ketujuh, untuk mendapatkan kembali teks asli, ciphertext dibagi menjadi blok yang sama lalu diproses dengan kunci deskripsi menggunakan algoritma. Selanjutnya ada faktor enkripsi, ada 3, yakni yang pertama ada panjang kunci, yakni semakin panjang kunci semakin sulit menemukan pola dalam ciphertext sehingga keamanan lebih tinggi. Yang kedua ada algoritma enkripsi, yakni cara untuk menentukan cara kunci dan plain text digabungkan. Algoritma yang kuat sulit dipecahkan dengan metode brute force dan biasanya telah diuji secara terbuka. Yang ketiga ada pengelolaan kunci kriptografi. Sangat penting karena jika kunci dicuri, enkripsi dapat dibobol. Oleh karena itu, kunci harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan frasa sandi yang kuat. Ada jenis-jenis enkripsi. Yang pertama ada enkripsi simetris dan yang kedua ada enkripsi asimetris. Terdapat 4 perbedaan utama dari kedua jenis ini, yakni yang pertama ada di jumlah kunci. Enkripsi simetris memiliki hanya 1 kunci dan sedangkan enkripsi asimetris memiliki 2 kunci, yakni 1 privat dan 1 public, di mana bisa diakses oleh orang selain user. Kemudian ada kelebihan dari enkripsi simetris, yakni proses enkripsi simetris lebih cepat daripada enkripsi asimetris. Yang kedua, ada kelebihan dari enkripsi asimetris. Yang pertama ada public dapat menggunakan kunci public untuk menghubungi kita. Yang kedua, dapat membuat tanda tangan digital.
Kemudian ada kelemahan dari enkripsi simetris, yakni yang pertama adalah harus membutuhkan kunci terpisah untuk menghubungi, dan yang kedua ada harus menemukan cara aman untuk berbagi kunci karena hanya memiliki satu kunci. Kemudian ada kelemahan dari enkripsi asimetris, di mana proses enkripsi asimetris lebih lambat dibandingkan enkripsi simetris. Dan yang kedua ada butuh PKI, yakni Public Key Information, untuk memvalidasi kepemilikan kunci asimetris. Yang keempat ada kegunaan utama dari enkripsi simetris, yakni mengenkripsi data dalam jumlah yang besar, sedangkan yang asimetris terdapat dua kegunaan utama, yakni yang pertama ada pembuatan tanda tangan digital, yang kedua ada mengamankan pertukaran kunci via email. Dan ada Virtual Private Network atau biasa disebut dengan VPN, yakni informasi perlu dienkripsi saat dikirim melalui internet untuk menjaga kerahasiaan dan privasi. Salah satu caranya adalah menggunakan VPN yang membuat saluran komunikasi pribadi melalui internet dengan enkripsi, autentifikasi, dan jejak audit. VPN umumnya menggunakan SSL atau TLS melalui browser atau IPsec pada protokol IP untuk mengamankan pertukaran data. Namun, enkripsi VPN dapat menyulitkan sistem keamanan seperti firewall karena isi paket tidak dapat diperiksa. Untuk mengatasinya, organisasi dapat mendeskripsi paket di DMZ di tujuan akhir atau langsung di firewall. Di sini ada hashing. Hashing adalah proses yang mengambil teks biasa dengan panjang berapapun dan membuat kode pendek atau bisa disebut dengan hash value. Hashing digunakan untuk menjamin integritas data, mengetahui apakah data diubah atau tidak, dan menjadi komponen penting dalam tanda tangan digital dan blockchain. Selanjutnya ada tanda tangan digital. Tanda tangan digital digunakan untuk memastikan keaslian pengiriman authentication dan menjamin integritas pesan dan memberikan non-repudiation. Tidak bisa menyangkal transaksi, digunakan dalam bentuk transaksi elektronik dan kontrak digital yang sah secara hukum. Lalu di sini ada blockchain. Blockchain adalah teknologi penyimpanan data berbasis jaringan yang aman dan transparan, menggunakan hashing untuk memastikan bahwa data tidak dapat diubah tanpa terdeteksi, sehingga sangat cocok untuk menciptakan sistem pencatatan atau ledger yang terpercaya. Lalu di sini ada fungsi dari blockchain, yaitu yang pertama menciptakan jejak audit yang andal, kedua ada menjamin keamanan dan integritas data, lalu yang ketiga ada mencegah manipulasi atau kecurangan data. Selanjutnya di sini juga kita akan membahas chapter 13 di Sistem Informasi Akuntansi yang judulnya adalah Integritas Pemrosesan dan Kontrol Ketersediaan. Langsung saja kita masuk ke materinya. Integritas pemrosesan. Nah, yang pertama ada kontrol masukan atau input control, prinsip sampah masuk sampah keluar, yaitu menegaskan bahwa kualitas output bergantung pada kualitas input. Karena itu, data harus akurat, lengkap, dan valid, serta hanya boleh dimasukkan oleh pihak berwenang. Nah, ini tuh meliputi yang pertama desain formulir, yaitu dokumen sumber
dan formulir harus dirancang untuk meminimalkan peluang terjadinya kesalahan atau kelalaian. Dua kontrol desain formulir yang sangat penting meliputi yang pertama, ada penomoran berurutan, yaitu memastikan tidak ada dokumen hilang atau duplikat. Nah, yang kedua, dokumen pengembalian, yaitu data sudah tercetak, misalnya tagihan, untuk mengurangi kesalahan input. Nah, lanjut ke nomor yang kedua, ada pembatalan dan penyimpanan dokumen. Dokumen yang sudah diproses harus dibatalkan agar tidak dimasukkan kembali ke dalam sistem secara tidak sengaja atau curang. Contoh, cap lunas atau tanda tangan elektronik. Nah, data tidak dibuang tapi disimpan untuk kebutuhan hukum atau jejak audit. Nah, lanjut ke nomor yang kedua, ada kontrol entry data atau otomatis digunakan untuk memastikan validitas input. Meliputi pemeriksaan kolom, pemeriksaan tanda, pemeriksaan batas, rentang, ukuran, kelengkapan, validitas, uji kewajaran, digit pemeriksaan atau cek digit. Nah, yang keempat ada kontrol tambahan untuk pemrosesan batch. Meliputi yang pertama pemeriksaan urutan, yaitu memastikan urutan benar. Terus yang kedua ada log kesalahan, mencatat error untuk diperbaiki. Dan yang ketiga ada total batch, meliputi total keuangan, yaitu jumlah nilai uang. Terus ada hands total, yaitu jumlah data non keuangan, dan jumlah data yaitu banyaknya transaksi. Nah, yang kelima ada kontrol tambahan pada pemrosesan online. Meliputi yang pertama ada input prompting, yaitu memastikan semua data diisi. Terus yang kedua ada closed loop verification, yaitu menampilkan data terkait untuk konfirmasi. Dan yang ketiga yaitu log transaksi, yaitu mencatat detail transaksi, waktu, user, dan lain-lain untuk audit dan pemulihan data. Nah, lanjut yang kedua ada kontrol pemrosesan, yaitu tujuannya memastikan data diproses akurat, lengkap, benar. Nah, ini itu meliputi yang pertama ada pencocokan data, yaitu membandingkan beberapa data sebelum diproses. Contoh, faktur vendor harus cocok dengan pesanan pembelian dan laporan penerimaan. Nah, yang kedua ada label bekas, yaitu memastikan file yang diproses benar dan terbaru. Jenis label internal itu ada dua. Nah, yang pertama ada header, yaitu info file berupa nama, tanggal, dan lain-lain, dan tailer, yaitu berisi total batch, digunakan untuk validasi sebelum dan sesudah pemrosesan. Nah, yang ketiga ada penghitungan ulang total batch, yaitu total dihitung ulang saat proses berjalan dibandingkan dengan total awal. Jika berbeda berarti ada kesalahan. Nah, jika lebih kecil data ada yang tidak diproses. Jika lebih besar data double atau tidak sah. Nah, jika selisih kelipatan 9 kemungkinan ada kesalahan transposisi. Lanjut ke nomor yang keempat ada tes tumpuan silang dan keseimbangan 0. Cross voting yaitu dihitung total dengan dua cara. Nah, hasilnya harus sama. Sedangkan zero balance test yaitu saldo akhir harus 0. Jika tidak 0, ada kesalahan. Lanjut ke yang kelima, ada mekanisme proteksi penulisan, yaitu mencegah data ditimpa atau dihapus tanpa izin. Dan yang keenam, ada kontrol pembaruan bersamaan, yaitu mencegah error saat banyak user akses data yang sama. Solusinya dengan sistem penguncian data sementara. Oke, selanjutnya di slide ini saya akan membahas mengenai output control atau kontrol pengeluaran, di mana kontrol ini dilakukan setelah data sudah diproses, yang tujuannya untuk memastikan hasil data ini akurat, lengkap, dan sesuai dengan apa yang dimau oleh suatu perusahaan. Di sini terdapat 4 hal penting dalam output pengeluaran. Yang pertama ada peninjauan oleh pengguna. Artinya, pengguna ini harus mengecek hasil sistem, apakah data ini sudah masuk akal dan benar-benar ditujukan untuk mereka. Lalu, yang kedua ada prosedur rekonsiliasi. Ini bertujuan untuk mencocokkan sebuah data. Contoh, antara buku besar dengan laporan lain atau dengan akun rinci, di mana
Tujuannya ini supaya tidak ada selisih atau kesalahan sedikit pun dari data tersebut. Yang ketiga ada rekonsolidasi data eksternal, di mana hal ini untuk membandingkan data dalam sistem dengan kondisi nyata. Contohnya seperti jumlah stok di dalam suatu perusahaan di sistem dibandingkan dengan stok fisik yang ada di dalam gudang. Lalu yang terakhir ada kontrol transmisi, di mana yang pertama ada checksum, yaitu cara mengecek keakuratan data dengan menggunakan perhitungan hash. Lalu yang kedua ada bit paritas, yaitu penambahan bit untuk mendeteksi kesalahan saat data dikirim. Dan yang ketiga ada blockchain, yang digunakan untuk memastikan bahwa data ini benar-benar tidak dapat diubah setelah disimpan oleh perusahaan tersebut. Nah, contoh ini itu dapat diterapkan dalam proses penjualan di kredit. Ya, alurnya ada 3, seperti yang dijelaskan di PPT sebelumnya. Ada input data, proses data, lalu mengeluarkan data, yaitu output, di mana di tahap input, sistem ini melakukan pengecekan awal. Misalnya, data ini dicek apakah nomor akun dan barangnya valid, lalu apakah formatnya benar, apakah nilainya ini masuk akal seperti tidak negatif, dan apakah data yang dilihat ini sudah lengkap atau belum. Tujuannya untuk kesalahan ini agar bisa dicegah dari awal. Lalu ada masuk ke kontrol pemrosesan, di mana sistem ini melakukan pengecekan yang lebih ketat lagi, di mana memastikan bahwa pelanggan ini tidak melebihi batas dari kredit, memastikan stoknya tidak minus dan harganya masih dalam batas wajar. Ketika ada yang tidak sesuai, maka transaksi ini bisa ditahan dulu untuk dicek lebih lanjut. Nah, setelah pemrosesan sudah sesuai, datanya sudah sesuai, masuk ke kontrol output, di mana hasilnya ini tetap tidak langsung diproses, namun dokumen ini akan diberikan kepada pihak yang berwenang, lalu ditinjau oleh manajer. Selain itu, ada juga pengecekan fisik seperti stok gudang untuk memastikan data di sistem ini sesuai dengan kondisi nyata. Yang dimana intinya kontrol ini tuh dilakukan dari awal hingga akhir untuk memastikan datanya ini tetap akurat dan mencegah kesalahan atau kecurangan yang ada dalam suatu perusahaan. Jadi di sini ada kontrol integritas pemrosesan dalam spreadsheet, yaitu pentingnya kontrol spreadsheet. Yang pertama ada spreadsheet banyak digunakan dalam pengambilan keputusan organisasi, namun sering dibuat oleh pengguna akhir tanpa kontrol yang memadai. Akibatnya kesalahan spreadsheet dapat menyebabkan kerugian finansial besar. Yang kedua, kesalahan laporan keuangan. Yang ketiga, ada keputusan bisnis yang salah. Ada meminimalisir resiko gangguan sistem. Organisasi dapat meminimalkan resiko gangguan sistem melalui pemeliharaan preventif seperti pembersihan hard drive dan menyimpan media penyimpanan dengan benar. Selain itu, penggunaan komponen redundan seperti RAID memungkinkan sistem tetap berfungsi meskipun salah satu drive mengalami kegagalan karena data disimpan pada beberapa drive sekaligus. Praktik manajemen COVID 2019 menekankan pentingnya penempatan dan perancangan pusat data yang aman untuk mengurangi risiko bencana alam maupun ulah manusia. Hal ini dilakukan melalui fitur seperti lantai yang ditinggikan untuk mencegah banjir, sistem deteksi dan pemadam kebakaran, serta pendinginan udara yang memadai agar peralatan tidak rusak akibat panas atau kelembapan. Selain itu, resiko gangguan sistem juga dapat dikurangi melalui pelatihan operator, dokumentasi prosedur operasional yang jelas, serta penggunaan dan pembaruan rutin antivirus, anti-spyware, dan sistem manajemen patch
untuk melindungi sistem dari malware. Pemulihan dan pemulihan operasi normal. Tujuan yang pertama, mengembalikan sistem setelah gangguan. Yang kedua, meminimalkan downtime dan kerugian. Konsep pentingnya ada dua. Yang pertama, RPO, Recovery Point Objective, menentukan berapa banyak data yang boleh hilang. Semakin kecil RPO, semakin sering backup diperlukan. Yang kedua, RTO, Recovery Time Objective, menentukan berapa lama sistem boleh berhenti. Semakin kecil RTO, sistem harus dipulihkan lebih cepat. Jenis backup ada tiga. Yang pertama, full backup. Yang kedua, incremental backup. Yang ketiga, differential backup. Baik, sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai chapter 12 dan chapter 13. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan terima kasih sudah mendengarkan pemaparan kami dari awal hingga akhir. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.